Bukan sampah yang menggunung. Sampah menumpuk di jalanan. Tumpukan sampah plastik mengambang di empang dekat permukiman kawasan Marunda. Penuhi sampah di sepanjang pantai. Dari sesi ini. Halo Intan, apa kabarnya hari ini? Halo Mira, puji Tuhan, saya baik-baik saja. Kamu gimana? Baik-baik saja kan? Saya juga baik-baik saja Intan. Hari ini kita mau ngobrolin apa ya? Jadi hari ini tuh kita bakal ngobrol soal hal yang kadang tuh kelihatan sepele, tapi sebenarnya penting banget, yaitu soal sampah. Oke. Wah, iya juga sih, sampah itu tuh kayak kelihatannya tuh kecil, tapi sebenarnya itu tuh bisa jadi masalah besar. Kadang aku juga mikir, cuma plastik doang kok. Padahal kalau semua orang mikir kayak gitu, bisa jadi gunung sampah ya? Iya Mir, dan sering kali kita tuh lupa kalau sampah itu tuh nggak bakal hilang gitu aja. Dia tuh numpuk di TPA, terus ngumpet di selokan, terus bikin banjir dan bahkan nyakitin makhluk hidup lainnya. Nah, padahal yang bikin sampah itu kan kita sendiri. Jadi kadang ya kembali lagi ke kita gitu. Jadi nyakitin lagi untuk diri kita sendiri gitu. Benar juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya masalah sampah itu tuh bukan cuma soal buang di tempatnya atau enggak ya, tapi juga soal gaya hidup dan sebenarnya cara pikir kita juga. Ya, betul banget nih. Nah, kadang kita tuh ngerasa udah cukup kalau buang sampah di tempatnya. Padahal itu tuh baru langkah awal. Yang pentingnya lagi adalah mengurangi kebiasaan yang bikin sampah, seperti boros belanja, terus itu beli barang sekali pakai, atau ikut-ikutan tren konsumtif. Wah iya sih, aku juga kadang suka beli barang ya cuma karena lucu atau karena diskon, padahal nggak benar-benar butuh, dan akhirnya juga bakal numpuk di rumah terus jadi sampah juga. Nah, betul banget. Dan kalau kita lihat lebih dalam, cara kita melakukan sampah itu bisa menunjukkan seberapa besar rasa tanggung jawab dan kepedulian kita. Bukan cuma ke lingkungan saja, tapi juga ke sesama dan ke Tuhan sendiri. Oh, jadi pas kita buang sampah sembarangan atau boros pakai barang itu bisa nunjukin kalau hati kita belum bersih ya? Iya, hati yang bersih itu kelihatan juga dari tindakan kecil. Nah, kalau kita mulai dari hal-hal sederhana, tidak jajan berlebihan, terus itu bawa tumbler sendiri, atau pilah sampah di rumah, itu artinya kita juga lagi belajar membersihkan hati dari sikap cuek dan ego milangan. Lalu apa gereja punya tanggapan mengenai sampah ini? Ya pasti, gereja itu sangat peduli soal ini loh.
Sedih ya. Jadi kayak tanpa sadar kita bisa jadi nggak peka, kayak cuma mikir diri sendiri, terus hubungan antar manusia pun jadi kena dampaknya. Iya, makanya kalau sesuatu belajar kita untuk sadar dan mulai berubah. Kita butuh pertobatan ekologis, bukan hanya soal lingkungan, tapi soal hati. Karena semua dimulai dari dalam. Kalau hati kita penuh kasih dan tanggung jawab, tindakan kita juga akan lebih bijak, nggak boros, nggak konsumtif, dan peduli sama dampak dari setiap pilihan yang kita ambil. Wow, jadi waktu aku belajar hidup sederhana atau lebih bertanggung jawab atas barang-barang yang aku punya, itu berarti bentuk pertobatan juga ya? Tepat sekali. Itu tandanya kamu nggak lagi terjebak di budaya yang membuang. Kamu sedang berusaha jadi pribadi yang lebih peduli, baik itu ke diri sendiri, ke sesama, ke bumi, dan pastinya ke Tuhan. Nah, bentuk nyata dari pertobatan ekologis kita itu nggak harus langsung sempurna, tapi waktu kita sadar dan mulai mengubah pola hidup, itu langkah besar. Nah, Tuhan senang sama hati yang mau berubah, peduli, bukan hanya pada sesama manusia, tapi juga pada bumi ciptaannya. Jadi menjaga lingkungan itu juga bagian dari iman kita ya? Iya, iman itu jangan berhenti hanya berdoa atau beribadah aja, tapi iman juga hidup lewat tindakan, lewat hal-hal kecil kayak bawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik, atau tidak membeli barang yang tidak perlu. Nah, kita ikut ambil bagian dalam misi kasih Allah untuk merawat bumi. Wah, jadi makin semangat nih. Berarti mulai hari ini aku mau deh lebih sadar waktu membeli atau membuang sesuatu. Aku juga mau ajak teman-teman buat lebih peduli. Itu keren, Mir. Itu semangat yang kita butuhkan. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan hati yang tulus. Nah, jadi mari kita sama-sama kita jaga bumi ini sebagai wujud cinta pada Tuhan dan sesama. Ya, bareng-bareng pasti bisa. Mulai dari hal kecil tapi konsisten. Tuhan kasih kita bumi, tugas kita jaga dengan cinta. Gas terus Tan. Setuju banget. Cinta itu tindakan dan menjaga ciptaan Tuhan adalah bentuk nyatanya. Nah, jadi mari kita terus membawa berkat lewat hal-hal sederhana tapi bermakna. Bareng-bareng pasti kita bisa. Gas terus dengan cinta yuk. Sampai jumpa di langkah kecil berikutnya yang berdampak besar. Tetap diberkati dan terinspirasi. Iya, Mir. Nah, nggak terasa ya, kita sudah sampai di akhir. Saya berharap semoga konten ini bermanfaat buat teman-teman semua yang menontonnya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti diskusi kami sampai sejauh ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, teman-teman. Tuhan memberkati. Kita sering menganggap sampah sebagai hal kecil. Kadang kita buang begitu saja tanpa pikir panjang, asal jauh dari pandangan kita. Tapi kita lupa yang kita buang itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia menumpuk, mengotori bumi, dan akhirnya kembali menyakiti sesama dan lingkungan tempat kita tinggal. Lewat tema ini, kita diingatkan kembali kebiasaan kita memperlakukan sampah ternyata mencerminkan isi hati kita. Saat kita bersikap cuek, egois, dan merasa bukan urusan kita sedang membiarkan hati yang penuh kotoran yang tak terlihat. Dan saat kita mulai peduli, meski lewat langkah kecil seperti memilah sampah atau membawa botol minum sendiri, kita sedang belajar bertobat, bukan hanya secara rohani, tapi juga ekologis. Kita sadar kita tidak bisa menyelamatkan bumi sendirian, tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri, dari hal kecil, dari rumah, dari hati, karena bumi yang bersih lahir dari hati yang juga mau dibersihkan. Dan kalau kita mencintai Tuhan, kita juga harus mencintai ciptaannya, termaksud dengan cara kita memperlakukan sampah.